Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah beberapa saat kita jeda, pada hari ini kita bisa mulai lagi kajian Kawruh Tasawuf yang mudah-mudahan untuk ke depan bisa berjalan lebih lancar. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti kajian ini secara khusus maupun dapat menuntut ilmu secara lebih umum. Untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa kajian kita adalah kajian terhadap kitab Madarij As-Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai mengkaji dari halaman 122, pembahasan mengenai ma'rifatun ni'mah, mengenal kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian yang lalu-lalu kita sudah banyak membahas dan saya ingat kita sampai pada episode 13. Berarti malam ini adalah episode ke-14. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Hijriah kepada para asatid, para pengurus di Madinah Institute, dan juga kepada khususan kepada Gus Ahmad Fathur Rahman Bustandi. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada pendengar sekalian, mudah-mudahan tahun baru Hijrah ini, tahun 1443, membawa kebaikan bagi kita semua. Allahumma amin. Dan saya kira sangat baik sekali mengawali tahun baru ini untuk membahas mengenai konsep an-ni'mah, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lebih khusus membahas mengenai ma'rifatun ni'mah, mengetahui nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhuna Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpandangan bahwa nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat diketahui melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah binuril aqli, melalui cahaya akal. Yang kedua adalah wasyaimu burukil minnah, memperhatikan perubahan kenikmatan atau memperhatikan adanya kenikmatan-kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-i'tibar bi ahlil bala,
mengambil pelajaran dari golongan orang-orang yang terkena bencana atau musibah. Satu hal yang patut kita perhatikan di sini adalah bahwa ternyata mengetahui nikmat Allah itu tidak harus pakai dalil. Ini sering saya katakan ya, bahwa banyak dalam agama itu yang bisa kita ketahui tanpa menggunakan dalil. Di luar dalil banyak mekanisme untuk mengetahui. Antara lain adalah nurul akli, cahaya akal. Nah, ini untung yang bicara adalah seorang alim ya, seorang ulama. Ini kalau yang bicara ini orang biasa, mungkin langsung dituduh nggak karu-karuan, ini mana dalilnya, begitu ya. Zaman sekarang ini kan banyak orang yang suka dikit-dikit dalilnya. Mana dalilnya? Sampai banyak meme atau apa namanya? Meme ya istilahnya ya. Mem ya. Mem. Di grup-grup WA itu sering ada mem. Gambar orang yang sering minta dalil itu ditaruh, kemudian dikasih kata-kata mana dalilnya. Karena itu sesuatu yang lucu ya. Dikit-dikit dalil itu sesuatu yang lucu. Nah, termasuk yang tanpa dalil adalah bagaimana kita bisa mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama adalah binuril akli, melalui cahaya akal. Nah, yang termasuk dalam nikmat yang bisa diketahui dengan cahaya akal adalah nikmat-nikmat yang kita rasakan secara fisik. Antara lain adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya. Itu kenikmatan yang nyata. Yang nyata di hadapan mata kita, yang kita rasakan setiap hari, setiap saat. Dan kalau kita makan, mestinya kita juga memperhatikan apa yang kita makan. Dari mana makan itu, dari mana makanan itu berasal. Bagaimana proses makanan itu bisa tumbuh. Siapa yang menumbuhkan makanan itu, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah ada di balik ini semua. Sama halnya kalau kita minum ya. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Tidakkah engkau melihat air yang engkau minum? Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau pikirkan air yang engkau minum itu? Betapa hebatnya zat bernama Allah yang dapat menciptakan air yang sedemikian hebat. Dari mana air itu berasal? Gimana ceritanya kok air itu bisa menghilangkan haus? Gimana ceritanya kok dari air tumbuh atau hidup seluruh makhluk hidup? Karena Allah menciptakan seluruh makhluk hidup ini dari air. Jadi proses kita makan, proses kita minum itu mestinya tidak berhenti pada makan dan minum. Tapi harus kita pikirkan sebagai bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini implikasinya panjang ya. Ketika kita menyadari bahwa itu sebagai nikmat, yang berarti pada makanan itu terletak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap kita terhadap makanan itu akan lemah lembut. Akan ada perasaan tidak tega kalau ingin membuang-buang. Tidak tega kalau ingin mubazir. Karena persoalan mubazir ini ternyata persoalan yang sangat serius. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Betapa jumlah makanan yang dibuang-buang dalam setahun di Indonesia dan di seluruh dunia itu mencapai jumlah yang sangat fantastis. Sangat fantastis. Saya lupa angkanya, tapi yang saya ingat adalah bahwa jumlah makanan yang dibuang secara sia-sia di Indonesia, ini di Indonesia, jumlah makanan yang dibuang di Indonesia secara sia-sia, mubazir di Indonesia, dalam setahun itu bisa cukup untuk diberikan atau dimakan oleh kurang lebih 28 juta manusia setiap hari selama 3 kali. Jadi jumlah makanan, saya ulangi ini karena ini penting sekali. Jumlah makanan yang dibuang secara sia-sia di Indonesia itu mencapai setara dengan jumlah makanan untuk 28 juta manusia di Indonesia. Bisa dimakan setiap hari selama 3 kali. Yang artinya kalau kita tidak mubazir, maka kita bisa memberi makan sebanyak 28 juta manusia setiap hari selama 3 kali, selama 1 tahun. Dan 28 juta itu setara dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dan lagi-lagi kalau 28 juta penduduk miskin ini bisa kita kasih makan dari makanan yang terbuang tadi, berarti Indonesia itu bisa terentaskan dari kemiskinan. Jadi pola hidup yang tidak mubazir untuk konteks Indonesia itu bisa mengentaskan kemiskinan. Bisa menyelamatkan 28 juta manusia dari kemiskinan. Itu jika ukuran kemiskinan adalah kebutuhan makan untuk sehari. Karena ukuran kemiskinan, ukuran seseorang dianggap miskin atau tidak, itu kan beda-beda. Kalau konsepnya Kanjeng Nabi, orang dibilang miskin atau tidak, itu dilihat dari apakah orang itu punya persediaan makan setiap hari apa tidak. Jadi ukurannya Kanjeng Nabi, orang itu disebut miskin apa tidak, itu dilihat dari apakah dia punya persediaan makan setiap hari apa tidak. Yang berarti kalau kita ini PNS, setiap bulan dapat gaji, bahkan kontrak kita dengan pemerintah itu seumur hidup, berarti seumur hidup kita itu sudah terjamin oleh pemerintah. Dan dari itu kita tidak bisa disebut miskin karena sudah punya gaji rutin setiap bulan selama seumur hidup. Kalau ada orang yang jangankan untuk besok, untuk hari ini saja tidak punya jatah makan, maka itulah yang disebut miskin.
Karena itu Kanjeng Nabi pernah bersabda, man asbaha mu'afiyan fi badanihi indahu qutu yaumihi faqad hiza minad dunya. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan sehat. Nanti saya akan kembali kepada masalah kesehatan. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya persediaan makan untuk hari itu, maka selesailah urusan dunianya. Yang artinya dia nggak perlu risau dengan urusan keduniaan. Jadi ukuran orang miskin atau tidak itu adalah apakah dia punya jatah makan untuk hari itu apa tidak. Jika punya jatah makan untuk hari itu, maka untuk hari itu orang tersebut tidak bisa disebut sebagai miskin. Apalagi jika memiliki persediaan makan selama seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, ini malah sama sekali tidak miskin, jauh dari garis kemiskinan. Maka beruntunglah orang-orang yang setiap hari punya jatah makan, apalagi sudah bisa dijamin sebulan ke depan, setahun ke depan, dan seterusnya. Kembali ke mubadir tadi itu, bahwa inilah mengapa Quran itu menyebut orang-orang yang mubadir ini sebagai temannya setan. Karena kalau kita lihat kondisi di Indonesia tadi itu sudah langsung nampak ya. Betapa dari perilaku kita membuang-buang makan itu sama saja dengan tidak peduli dengan nasib 28 juta manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kembali kepada tema bahwa salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kenikmatan berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi dalam kondisi seperti kita sekarang ini, kondisi di mana pandemi corona masih menyerang atau mewabah di tengah-tengah masyarakat. Ada satu jenis kenikmatan yang sangat berharga ya bagi kita semuanya. Kenikmatan itu adalah kenikmatan kesehatan. Bagi Ibnu Qayyim, kenikmatan kesehatan ini itu derajatnya masih di bawah kenikmatan yang bernama iman dan Islam. Bahkan Ibnu Qayyim cenderung mensejajarkan ya kenikmatan kesehatan itu dengan kenikmatan makan dan minum. Jadi derajatnya rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan kenikmatan iman dan Islam. Cuma bagi kita yang merasakan kondisi seperti sekarang ini, di mana banyak sekali orang yang terkena wabah corona, bahkan sampai meninggal, kita begitu menyadari betapa kenikmatan kesehatan ini sangatlah berharga, ya, sangatlah berharga. Karena itu menjaga kesehatan atau memiliki kesehatan itu merupakan kenikmatan yang tiada tara dalam kondisi di mana kanan kiri kita, orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita banyak yang bertumbangan, sakit kemudian sampai meninggal. Maka mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya kira penting sekali untuk sedikit membahas ya mengenai kenikmatan berupa kesehatan ini.
Ini tidak dibahas oleh Ibnu Qayyim, ya, tidak dibahas. Seperti yang sering saya katakan bahwa model saya, metode saya membahas kitab ini itu bukan letterlek, ya, bukan kata per kata, bukan memaknai lalu mensarahkan, bukan, tapi semacam mencari inspirasi dalam kitab ini kemudian saya uraikan. Sehingga banyak sekali materi yang saya sampaikan itu yang berasal dari saya sendiri, ya, bukan dari kitab ini, tapi inspirasinya itu dari kitab ini. Nah, terkait dengan kesehatan, dalam kosakata bahasa Indonesia kita sering mengucapkan kata-kata sehat walafiat, ya, sehat walafiat. Kata-kata sehat walafiat ini berasal dari bahasa Arab, as-sihah wal afiyah, ya. Sehat itu as-sihah, wal afiyat itu wal afiyah. Tapi dalam bahasa Indonesia seolah-olah menjadi satu kata, padahal itu dua kata. Dalam bahasa Arab juga seolah-olah itu menjadi satu kata, padahal itu dua kata, yaitu sihah dan afiyah. Nah, kata-kata wa atau wal, wa-nya di situ artinya dan. Sehingga ada dua kata di situ yang disambungkan. Kata yang pertama adalah sihah atau sehat. Kata yang kedua adalah afiyah atau afiat. Saya kira sangat menarik, ya, bagaimana kata-kata sihah dan afiyah ini digunakan dalam bahasa Arab. Menariknya begini, kata-kata sihah yang dalam bahasa Indonesia menjadi sehat itu berasal dari kata-kata soha. Orangnya disebut sahih. Nah, kata sahih itu juga bisa berarti benar. Karena itu kesimpulan saya ya, ini bukan dari kitab manapun, ini dari otak-atik pikiran saya saja. Karena itu kesehatan dalam bahasa Arab atau bahkan dalam agama kita atau sihah, ya, kesehatan itu berasal dari sesuatu yang sahih, yang benar. Secara lebih khusus lagi, kesehatan itu berasal dari segala sesuatu yang benar, mulai dari pola makan yang benar, pola tidur yang benar, pola hidup yang benar, pola pikir yang benar, dan segala sesuatu yang benar itu akan mendatangkan kesehatan. Jadi sihah itu sama dengan sahih. Dua kata ini dari kata yang sama, ya, berasal dari kata-kata yang sama, bersumber dari kata-kata yang sama, yaitu soha, benar. Dan sebaliknya, jika kita tidak benar dalam hal kita makan, dalam hal kita tidur, dalam hal kita berpikir, hidup, maka itu akan mendatangkan penyakit. Itu yang pertama, ya. Kata yang kedua adalah wal afiyat, yang bahasa Arabnya itu wal afiyah. Nah, kata-kata afiyah ini beda dengan kata-kata sehat. Jika sihah atau sehat itu adalah sehat jasmani, maka afiyah itu adalah sehat jiwa, sehat rohani. Nah, yang menarik adalah bahwa kata-kata afiyah itu berasal dari kata-kata afa, ya'fu, yang artinya memaafkan, membersihkan jiwa dari rasa dendam, rasa marah, mengosongkan jiwa dan pikiran dari pikiran yang enggak. Itu adalah afa, afiyah. Karena itu yang bisa kita simpulkan adalah bahwa afiyah, kesehatan jiwa, itu berasal dari sikap
memaafkan, sikap mengosongkan jiwa, sikap membersihkan jiwa. Membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan jiwa. Nah, orang yang hatinya tidak bersih, penuh dengan kedengkian, hasud, dendam, itu berpotensi terkena penyakit. Dan penyakit jiwa ini pada akhirnya akan berdampak kepada penyakit raga. Nah, itulah ya makna daripada sehat walafiat atau sihah walafiat. Ya. Yang pertama terkait dengan pola hidup yang benar, kesehatan. Dan yang kedua adalah terkait dengan kebersihan jiwa, yaitu afiat. Karena itu meraih kesehatan jiwa dan kesehatan raga itu sangat terkait dengan dua hal ini. Terkait dengan pola hidup yang benar dan terkait dengan perilaku kita, ya, perilaku memaafkan, perilaku menjauhkan diri dari hasud, dari dengki dan sejenisnya. Nah, namun bagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kenikmatan makan, minum, dan kesehatan itu bukan kenikmatan yang esensial, ya, bukan kenikmatan primer. Ada kenikmatan yang jauh lebih primer daripada itu, yaitu kenikmatan al-Islam wal iman. Kenikmatan Islam dan iman. Nah, ini terkait dengan banyak hal, ya. Kenapa Islam dan iman ini menjadi kenikmatan yang primer? Yang pertama adalah karena Islam menyediakan kerangka, ya, menyediakan struktur untuk kita pedomani dalam hidup. Dan yang kedua yang paling penting adalah Islam menjamin keselamatan kita di akhirat nanti. Karena akhirat ini bukan persoalan biasa, ya. Akhirat ini adalah kehidupan yang abadi. Jika kita salah jalan, maka dampaknya akan sangat luar biasa karena neraka ini api. Dan Islam menjamin itu. Menjamin bahwa orang-orang yang beragama Islam, inna dina indallahil Islam, orang-orang yang beragama Islam akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengajak kita untuk menghayati ini. Menghayati betapa Islam dan iman ini merupakan kenikmatan puncak. Kenikmatan berupa harta, berupa makan enak, rumah tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman juga, itu tidak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan kenikmatan berupa iman dan Islam ini. Karena itu kalau kita setiap kali sholat lalu membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat alhamdulillah ini adalah ucapan syukur kepada Allah. Nah, seyogianya ketika kita mengucapkan ini, mengucapkan kalimat syukur kepada Allah, seyogianya yang kita ingat adalah kita bersyukur karena adanya nikmat Islam dan iman, bukan kenikmatan duniawi, bukan kenikmatan materi. Nah, ini patut kita latih, ya. Ya, saya jelek-jelek begini, alhamdulillah kalau sholat ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang saya ingat itu. Yang saya ingat alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah, ya, kepada saya, kepada keluarga berupa iman dan Islam. Jangan alhamdulillah karena materi, ya. Jangan alhamdulillah karena barusan dapat bonus
dari sekolahan atau dari mana, dari kantor. Itu persoalan kecil, itu kecil sekali, ya. Dan saya kira semakin kita matang dalam hidup, semakin usia bertambah, kita semakin merasa ya bahwa ternyata hidup ini ya gini-gini toh. Apa sih enaknya hidup ini? Ya enak. Maka harus merasakan supaya tahu kalau itu enak. Tapi kalau sudah enak terus, setelah itu apa? Setelah itu, ya. Baru-baru ini kan ada Olimpiade. Saya tidak tahu masih ada apa enggak Olimpiade itu. Olimpiade Tokyo itu masih berjalan apa tidak itu? Itu masih ya? Sepertinya Selesai. sudah penutupan. Oh, sudah penutupannya. Iya. Ya saya nonton, dan itu kadangkala saya nonton ya. Hanya kadangkala. Mungkin dalam 3 hari ya satu lah saya nonton itu. Badminton saya nonton. Kayak ginting main saya nonton. Kan saya jadi Iya, saya ngefun sama ginting ya. Kemudian kalau Jonathan Christie kurang ya, bermainnya kurang. Ya. Terus Poli sama Apriani, wah itu luar biasa ya, dapat emas itu saya ikut bangga. Nah itu patut dikejar, dan itu prestasi yang luar biasa ya, prestasi yang luar biasa. Cuma kadang-kala saya berpikir ya, kalau sudah dapat emas, terus apa? Kadang-kala kalau keluar sufinya, saya begitu mikirnya. Iya ya, orang ini dapat emas. Terus habis itu apa? Nah, itu sudah mentok sudah. Kalau sudah emas, terus mau ngapain? Nah, gitu. Iya ya, selesai ya. Terus mau apa begitu? Oke, dapat bonus 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar atau berapa lah, saya tidak tahu. Terus apa terus? Itu tok kan? Ya sudah, itu tok sudah. Dunia ya begitu itu. Tidak ada tidak bisa dibandingkan ya dengan kenikmatan Islam dan iman. Dan saya yakin kalau kita berpedoman ya pada Islam, pada iman, sederhananya kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, cukup itu saja. Saya yakin kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berarti dan berharga dari emas Olimpiade. Yakin saya. Karena emas Olimpiade belum tentu bisa memberikan kebahagiaan. Ya mungkin memberikan kebahagiaan saat itu. Nanti sebulan lagi, setahun lagi lupa sudah kan? Orang sudah lupa dengan Olimpiade, lupa sudah. Jangan-jangan lupa dengan gemerlap harta yang mereka dapat dari Olimpiade itu. Tapi itu bagus, sekali lagi ya. Itu prestasi yang luar biasa karena bisa tampil di ajang Olimpiade itu tingkat dunia. Dan kadang-kala saya sedih memang ya kalau melihat Olimpiade ini, karena saya mikir orang Islam saja. Ini yang menang ke orang sana semuanya ya. Amerika dapat berapa emas, Cina dapat berapa emas, Inggris, Australia, itu 5 besarnya kan sana-sana itu, Amerika, Cina, kalau nggak salah Inggris ya, Jepang ya, Jepang, Inggris, Australia. Orang Islam itu mana gitu loh. Kadang-kala sedih saya. Padahal Kanjeng Nabi itu sangat perhatian kepada olahraga. Alimu auladakum as-sibahata warramya ya. Alimu auladakum as-sibahata warramya. Ya, perhatikan kalimatnya ya. Alimu, bukan daribu. Kalau daribu itu artinya latihlah. Daribu, latihlah anak-anakmu as-sibahata, renang, warramya, lempar panah ya. Ya olahraga lah. Latihlah anak-anakmu olahraga. Kalau itu daribu. Cuma kalimat yang dipilih Kanjeng Nabi bukan deribu, melainkan alimu. Alimu itu ajarilah ilmu. Bukan sekedar ajarilah, tapi ajarilah ilmu.
ajarilah anak-anakmu ilmu berenang dan ilmu memanah. Kalau mau dibuat lebih luas, ajarilah anak-anakmu ilmu olahraga. Maka dalam benak Kanjeng Nabi, olahraga itu ilmu ternyata ya. Bukan hanya sekedar olahraga, bukan ilmu olahraga. Maka kalau kita melihat ya olimpiade lah, itu kan ilmu semua itu, olimpiade. Mulai dari stadionnya, membuat stadion butuh ilmu. Di stadion ada rumputnya pakai ilmu. Kemudian ada lampunya pakai ilmu. Kemudian atletnya, nanti asupan gizinya itu pakai ilmu. Kapan mereka istirahat dan bagaimana kondisi istirahatnya pakai ilmu. Wisma atletnya dibangunnya pakai ilmu. Itu semuanya ilmu semua itu. Jadi olimpiade itu ilmu. Semua yang terkait dengan olimpiade itu ilmu. Kita ke sana pakai pesawat itu ilmu. Ya. Jadi kata Kanjeng Nabi, alimu, ajarilah anak-anakmu ilmu olahraga. Bukan hanya latihlah, tapi ajarilah ilmu. Nah kenyataannya orang Islam ini kalau bicara ilmu, itu ilmu agama toh. Ya, itu pun semakin hari semakin mundur karena lagi-lagi yang dicari dalil. Dalil nggak berkembang. Quran kan hanya 30 juz ya, berkembang. Maka mestinya dikembangkan ya untuk mencakup ilmu-ilmu yang lain. Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif tasawuf itu tadi ya, bahwa pada akhirnya olimpiade itu ya begitu itu, meriah, setelah itu selesai. Dapat emas, setelah itu selesai. Ada sesuatu yang lebih esensial dari itu semua, yaitu iman dan Islam ya. Tapi ini pendekatan tasawuf ya. Kalau pendekatan ilmu olahraga beda lagi. Maka itulah kekayaan Islam, kita bisa melihat dari sudut pandang tasawuf maupun sudut pandang yang lain. Itu yang pertama ya, bahwa kenikmatan itu bisa dilihat dari atau dengan cara nurul akal, melalui nurul akal, cahaya akal. Yang kedua, ada kenikmatan itu yang bisa dilihat dengan cara memperhatikan kenikmatan yang Allah ambil. Istilahnya adalah al-minnah. Al-minnah itu adalah kenikmatan yang Allah ambil. Maksudnya seperti ini contohnya ya, kalau kita semakin bertambah usia, semakin tua lah katakan, itu pelan-pelan kenikmatan diambil sama Allah, sedikit demi sedikit ya. Mata mulai rabun ya, gigi mulai sering linu, sering bolong-bolong, kemudian tulang sering cekot-cekot ya, kepala sering pusing, kemudian badan sering capek. Nah itu. Nah, dengan memperhatikan itu, kita bisa menyadari betapa kesehatan, ya, betapa masa muda, masa-masa ketika kita kuat, itu adalah kenikmatan yang tersendiri, kenikmatan yang patut untuk disyukuri. Nah, masalahnya, dan kita sering mendengar ya, masalahnya adalah orang menyadari pentingnya sehat itu ketika sakit. Ketika sehat, nggak sadar dia. Ketika muda, nggak sadar pentingnya masa muda. Barulah ketika dia tua, baru dia sadar betapa nikmatnya menjadi orang muda. Dulu ketika saya muda, saya mikirnya kepingin segera dewasa ya. Karena orang dewasa itu saya lihat kok lebih dihargai orang. Kemudian umumnya dia matang, emosinya dia matang, stabil, lebih tenang. Kemudian secara pekerjaan juga, secara harta benda juga lebih terpenuhi. Dulu saya mikirnya begitu, ketika muda itu. Nah sekarang sudah semakin tua, saya sering rindu dengan masa muda. Nah ini susah juga manusia ini ya. Saya merasa muda itu indah sekali ya.
lari sana lari sini itu nggak ada urusan gitu. Jadi kepengen jalan kemana itu jalan saja, walaupun uangnya pas-pasan, itu jalan saja, nggak mikir macam-macam. Saya haji tahun 2000 ya, dari Afrika Selatan saya haji dari Cape Town, berangkat saja. Padahal uang itu hanya cukup untuk beli tiket satu jalan, berangkat saya. Di sana tidurnya ya di Masjid Haram tidur, di depan Hotel Hilton itu tidur, makan ya ikut sana ikut sini, itu enak saja. Kalau sekarang mau jalan jauh dikit itu sudah mikir-mikir, nanti takutnya di sana sakit ya, karena dikit-dikit kena angin dikit sakit, masuk angin kepala pusing, capek dikit letih, badan lesu kayak begitu. Pikiran sudah nggak karu-karuan kalau mau pergi jauh. Ternyata begitu ya, ternyata lebih enak jadi anak muda ternyata daripada sudah tua. Ini kalau sudah tua itu enggak enak, badan itu sakit semua rasanya ya. Tapi yang muda mikirnya enggak begitu, mikirnya kepingin jadi profesor. Padahal kalau jadi profesor itu kepala jadi berat terus ya. Pikiran berat terus karena profesor ini kan harus berkarya ya, jadi pikirannya itu berat terus. Nah, kemudian begitu. Jadi kita menyadari nikmatnya sehat itu kalau sakit, menyadari nikmatnya kaya itu kalau miskin. Kalau pas kaya, sering kita lupa ya, sering kita lupa betapa jadi orang kaya itu nikmat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bahwa mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dengan cara al-i'tibar bi ahlil bala. Itu yang ketiga. Melihat, mengambil pelajaran dari orang-orang yang terkena musibah atau cobaan. Menurut Ibnu Qayyim, atau yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim dengan ahlul bala adalah ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai. Jadi bala di sini bukan bencana seperti kena topan, kena banjir, itu bala juga, itu bala juga. Sehingga kalau kita melihat orang yang kena bencana, itu kita merasa alhamdulillah saya nggak kena bencana. Itu satu kenikmatan. Tapi kan mengatakan begitu itu kan tidak sensitif ya. Ada orang kena musibah, kita bilang alhamdulillah saya nggak kena, itu nggak sensitif. Itu nggak sensitif. Jadi ahlul bala di sini bukan itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim, melainkan ahlul bala di sini adalah ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai. Yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah bahwa kalau kita melihat orang yang lalai, itu patutnya kita bersyukur ya, kita tidak lalai. Patutnya kita bersyukur bahwa kita tidak lalai. Karena orang lalai itu, kelalaian itu kan sumber kesengsaraan. Orang yang lalai itu potensi akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terkait dengan bercermin kepada orang yang lalai, ini patut juga kita garis bawahi bahwa secara umum manusia itu baik yang lalai maupun yang tidak, baik yang kufur maupun yang iman, baik yang ahlul bir, ahli kebaikan, maupun ahli maksiat, semuanya ini adalah cerminan ya bagi manusia, bagi orang mukmin terutama ya, bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu harus memiliki kecerdasan dalam menjadikan manusia-manusia sekitar kita itu sebagai cermin. Kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya yang mukmin, ya, cermin.
Cermin di sini artinya sebagai media ya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan diri. Ya. Kalau kita bercermin, kalau kita berdiri di depan cermin, itu pasti kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat kalau tidak bercermin. Contohnya rambut, ya rambut. Kita itu bisa nyisir rambut, merapikan rambut kalau bercermin. Kalau nggak bercermin, nggak kelihatan rambut yang acak kadul itu nggak kelihatan. Dengan bercermin kita tahu di pipi kita ada noda, akan kelihatan kalau kita bercermin. Kalau enggak. Dengan bercermin kita tahu baju kita ini rapi apa tidak, sarung kita rapi apa tidak, kopiah kita rapi apa tidak. Saya nggak bisa melihat kopiah saya, saya nggak bercermin. Tapi di sini ada gambar saya juga ya di laptop sini, jadi kelihatan. Tapi kalau nggak ada cerminnya, saya nggak bisa kelihatan, nggak bisa tahu bahwa ternyata kopiah saya itu miring. Nah, seorang mukmin itu cermin. Seorang mukmin itu cermin. Dengan melihat sesama mukmin, kita itu bisa tahu kekurangan kita. Kita melihat umpamanya ada orang soleh yang setiap hari sholat jamaah ya. Itu kita bisa tahu, oh kekurangan saya itu di sholat jamaah. Bandingkan dengan dia ya, sholat jamaahnya itu 5 kali sehari. Dari subuh sampai subuh lagi jamaah terus. Kalau saya kok cuma 2 kali ya, nah itu dia. Dengan melihat orang mukmin kita bisa melihat, bisa mengetahui kekurangan kita ada di mana. Ada orang mukmin yang rajin sedekah, kemudian kita bercermin darinya. Kita tahu, oh berarti saya ini kurang sedekah ya. Waktu Idul Kurban itu kan di beberapa media kan disiarkan itu ada orang tua yang tidak kaya, seorang wanita tua, nenek-nenek sama sekali tidak kaya, tapi setiap tahun itu kurban dia, kurban kambing. Itu saya merasa kayak disentil gitu. Orang kayak gini saja setiap tahun kurban ya, kurban kambing ya. Saya kurban kambing setiap tahun, alhamdulillah, sejak mungkin 10 tahun ini ya. Tapi ada kalanya, ada perasaan berat gitu loh. Kepengen rek tahun ini nggak kurban, eman. Ada perasaan kayak begitu. Walaupun pada akhirnya kurban, tapi sesekali masih ada perasaan eman untuk kurban. Ya. Nah, dengan melihat orang seperti ini, kita bisa tahu kekurangan kita ada di mana. Nah, jadi itulah ya bahwa pentingnya kita berteman dengan sesama mukmin. Karena dengan berteman kepada sesama mukmin, kita bisa bercermin kepadanya dan dari situ kita bisa mengetahui kekurangan kita. Beda kalau kita berteman kepada orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin itu ibaratnya seperti cermin yang kotor ya. Orang yang tidak mukmin itu ibaratnya seperti cermin yang kotor. Karena cerminnya kotor, ketika kita berdiri di hadapannya, kita tidak bisa tahu kekurangan kita. Bahkan apa yang sesungguhnya menjadi kekurangan kita, karena tidak sadar, kita sampai menganggapnya itu bukan kekurangan, tapi kebiasaan. Contoh ya, contoh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang koruptor, kita nggak bisa bercermin kepadanya bahwa korupsi itu jahat. Bahkan sebaliknya, kita kadangkala sampai beranggapan korupsi itu lumrah. Coba kalau kita bertemannya sama orang-orang soleh, ya, kita akan bercermin kepadanya. Dia ahli sedekah. Kita akan tahu bahwa
Kalau kita korupsi, kita akan tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Karena yang benar itu adalah tidak korupsi, yang lebih benar lagi adalah banyak sedekah. Tapi kalau kanan kiri kita korupsi, maka ketika kita korupsi, kita akan mencari legitimasi. Daripada diambil orang itu, mendingan gua ambil dah, nah, gitulah ya. Orang kalau korupsi itu. Jadi dia akan mencari pembenaran, mencari legitimasi bahwa yang dia lakukan itu adalah benar. Saya pernah ketemu seorang pejabat tinggi ya. Seorang pejabat tinggi di Surabaya sini. Kemudian dia datang ke UINSA, kemudian ngobrol-ngobrol sama saya, dia tanya saya ahli apa, saya bilang saya ini dosen tasawuf, ya dosen agama lah, saya bilang begitu. Kemudian saya ajak dia makan siang ke sana kemari, makan malam, akhirnya jadi dekat. Sampai suatu ketika dia tanya begini, dia manggil saya Prof ya, Prof saya mau tanya ini. Oh ya Pak, silakan tanya apa. Korupsi itu hukumnya apa, Prof? Ya saya bilang, saya ini kan modelnya tidak saklek ya. Saya selalu berusaha kalau itu haram, di depan orangnya saya berusaha untuk tidak mengatakan haram. Karena mengatakan haram itu seperti nyekak ya, seperti nyekak. Atau kepada orang kafir kita katakan kafir, itu nyekak ya modelnya ya. Saya menghindari itu. Korupsi itu haram tentunya ya, tapi karena yang tanya ini orangnya, sehingga saya bilang begini, saya bilang ya korupsi itu harus dihindari Pak, jangan korupsi lah, saya bilang begitu. Jangan korupsi Pak, jangan korupsi. Memang kenapa Pak? Ya ini begini Pak Kadir, saya ini punya anak 2 di Australia, kuliah di sana. Itu kan butuh biaya. Masing-masing setiap bulan 30 juta, 2 orang 60 juta. Gaji saya hanya 20 juta setiap bulan, kurangnya 40 juta. Nah itu 40 juta dari mana kalau nggak dari korupsi? 40 juta. 40 juta itu dari mana Pak Kadir kalau nggak dari korupsi? Coba jenengan carikan solusinya. Saya mikir solusi bukan dari saya kok. Emang saya babil lo atau gimana kok harus nyarikan solusi kan? Batin saya begitu. Jadi orang kayak begini ini mengaku ya bahwa dia sedang mengatakan bahwa dia korupsi. Tapi dia tidak sadar bahwa yang dia katakan itu adalah sebuah statement bahwa dia korupsi. Nah, itulah ya bahwa waktu bi'a ala qulubihim ya. Jadi orang-orang tertentu itu sama Allah hatinya ditutup sehingga akalnya juga tidak lagi rasional bahwa dia melakukan suatu kejahatan tanpa dia sadar dia mengakui bahwa itu kejahatan. Tapi ketika di depan hukum, dia tidak akan mengakui bahwa itu kejahatan. Ya. Jadi sekali lagi, marilah kita berteman ya kepada orang-orang yang beriman sehingga kita bisa bercermin kepada mereka, dan dari bercermin itu kita bisa melihat kekurangan kita untuk kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan itu. Hindari berteman dengan orang-orang yang cerminnya itu butek, cerminnya itu kotor ya, karena orang-orang seperti ini itu tidak bisa menyadarkan kita di mana kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya kira begitu Gus Fatur Rahman Rustandi, mudah-mudahan manfaat sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan saya kira cukup ya, tidak perlu tanya jawab karena ini sudah 40-50 menit mungkin ya.
50 menit saya bicara, saya kira itu sudah cukup lama. Terima kasih, nanti kita teruskan pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.